Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala habibinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau Allah menolong, kita mau sama-sama belajar tentang cinta. Apa itu cinta? Terutama ada tanggal yang paling di highlight banget sebagai sebuah tanggal, katanya ini tanggal penuh kasih sayang, tanggal 14. Tapi buat kita sebagai seorang muslim, kasih sayang itu bukan hanya di 14 Februari aja, tapi buat kita sebagai seorang muslim, setiap tanggal kita adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Setiap waktu demi waktu yang dilalui adalah hari penuh kasih sayang. Baik bagaimana seorang hamba kepada Allahnya, baik gimana seorang anak kepada orang tuanya, baik gimana seorang orang tua kepada anaknya, baik gimana seorang pasangannya kepada pasangannya. Sebelum itu, segala puji milik Allah. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Silakan dibuka Al-Qur'an surah 30 Ar-Rum ayat 21. Quran surah 30 Ar-Rum ayat 21. Surah Ar-Rum itu surah yang keberapa? Surah ke-30. Silakan dibuka Al-Quran surah ke-30 ayat ke-21. Kita mau ngaji sebagaimana seperti biasa kita sering mengaji. Wajadtum, udah dapat belum? Surah ke-30 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun.
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan kalian dari jenis kalian sendiri. Artinya manusia itu pasangannya manusia, bukan jin ya. Jadi kalau ada orang nanti menikah, siapa? Suami kamu siapa? Suami saya jin. Atau mungkin kayak di sebuah negara, ya negara apa gitu, beliau menikah dengan robot. Ada yang menikah dengan robot. Ada yang menikah dengan boneka, ada yang menikah dengan mainan kesayangannya, atau dia nikah sesama manusia tapi sesama jenis, nikahnya batal, nggak sah, bahkan ini cenderung mendekati ma'asi atau maksiat. Nggak ada dalam Islam menikah sesama jenis, laki-laki sama laki-laki itu nggak ada, perempuan sama perempuan itu nggak ada. Maka Allah bilang, di antara tanda-tanda kekuasaan kami Allah menciptakan untukmu dari pasangan jenismu sendiri. Maksudnya sama-sama manusia, laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram, sakinah. Sama pasangan itu sakinah. Nanti kita bakal bahas ya, tapi kita bacakan artinya lengkap dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kemudian sesudah sakinah Allah turunkan namanya mawaddah wa rahmah. Muncul sesudah sakinah ada yang namanya rasa kasih, baru muncullah berikutnya sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah, selamat datang di sharing sore kajian Sabtu malam Masjid Fatimatuz Zahra, Kompleks Al Azkiyah. Hari ini kita mau belajar about love. Tanggal 14 yang besok 2 hari lagi akan kita, kalau masih diberi umur, bertemu dengan tanggal itu, untuk sebagian kalangan diidentikan sebagai tanggal kasih sayang. Padahal bagi seorang beriman itu bukan cuma tanggal 14, tapi setiap tanggal dalam Islam. Bukan cuma bulan Februari, tapi setiap bulan dalam Islam. Bukan cuma momentum aja, malam, enggak, tapi pada setiap malam-malam dalam Islam. Termasuk juga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertemu dengan ada sebagian orang yang merayakan hal ini, kadang cenderung ma'asi, cenderung mendekati maksiat, dan bahkan 100% ini bisa mengarah ke maksiat. Karena saat itu mohon maaf banyak perempuan-perempuan yang melepas kehormatannya untuk laki-laki tidak jelas. Banyak perempuan-perempuan yang mohon maaf ia rela dicampuri laki-laki yang bahkan suaminya aja bukan. Hanya atas nama cinta, hanya cuma dibayar 1 batang coklat, hanya cuma karena dapat gombalan-gombalan rayuan daripada laki-laki yang tidak jelas siapa statusnya buat dia. Pondasi tentang mengerti makna cinta ini jadi penting banget buat kita supaya kita paham, ngerti banget kemana cinta kita sebenarnya kita arahkan. Teman-teman dirahmati Allah, dalam Islam itu nanti cinta ada beberapa tujuan. Cinta kepada Allah nomor 1. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada kedua orang tua. Yang keempat, cinta kepada pasangan. Yang kelima, mencintai anak. Jadi terbagi ke beberapa bagian ya. Atau dalam 2 terminologi atau dalam 2 bagian yang cabangnya jelas, cuma bagi 2, hablum minallah, hablum minan nas, cinta sama Allah dan cinta sama manusia. Nanti cinta sama Allah, cinta sama manusia cabangnya banyak yang tadi saya bilang. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ayahanda ibunda kita, cinta kepada pasangan hidup kita, cinta kepada anak-anak kita, mencintai sahabat-sahabat kita dalam keimanan. Itu nanti ada lagi part-partnya. Tapi mohon izin, pertemuan malam ini kita hanya akan spesial membahas tentang cinta kepada pasangan. Cinta kepada pasangan. Karena yang cinta kepada Allah kemarin udah dibahas ya, Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu
asyaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Orang beriman itu kepada Allah cintanya begitu dalam. Udah dipelajari kemarin. Maka cinta kepada Allah ini udah bahasannya di pertemuan kemarin. Nanti teman-teman yang tertinggal cek aja di YouTube pertemuan Masjid Mafaza Fatimatul Zahra Wonosobo Kota kemarin yang membahas tentang, kemarin judulnya apa Mas? Yang terdalam. Judulnya yang terdalam itu sudah dibahas. Teman-teman dirahmati Allah, pasangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kalau dalam Al-Qur'an surah An-Naba, wa khalaqnakum azwaja, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Teruntuk sahabat sekalian yang hari ini masih menanti siapa pasangan saya, percaya kalau Allah udah bilang wa khalaqnakum azwaja, segala sesuatunya Allah ciptakan berpasang-pasangan, kita pasti punya pasangan. Entah pasangannya itu manusia atau pasangannya adalah maut, kematian. Emang jamin jodoh dulu datang atau maut dulu? Ada yang jamin gak kira-kira jodoh duluan yang datang? Belum tentu. Boleh jadi yang datang duluan maut. Maut datang lebih cepat dari yang kita kira. Tapi ingat teman-teman dirahmati Allah, setiap orang punya jodohnya. Entah jodohnya di dunia atau jodohnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik jodohnya nanti partner hidup di dunia atau nanti jodohnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian berikutnya setelah kita tahu bahwa Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan, pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang diciptakan berpasang-pasangan, lantas kenapa kadangkala ada orang yang menyendiri sampai mohon maaf masa tuanya, sampai bahkan ia meninggal masih dalam keadaan kesendiriannya? Itu masuk dalam bahasan yang tadi. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala pastikan hamba itu diuji dengan penuh kecintaan oleh Allah. Kalau seorang hamba itu meminta sama Allah, Allah kabulkan, dengan Allah ganti yang lebih baik. Boleh jadi dia minta pasangan di dunia. Catat teman-teman baik-baik. Boleh jadi di antara kalian meminta jodoh di dunia, belum sempat Allah kabulkan berjodoh dengan makhluk di dunia, tapi ternyata jodohnya adalah makhluk surganya Allah. Boleh jadi jodohnya adalah bidadarinya Allah, bidadaranya Allah. Boleh jadi yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan sebagai jodoh buat kita di surganya Allah kelak. Ini atas jawaban yang tadi ditanyakan itu hadirin. Jadi kalau ada di antara kita, kenapa sampai sekarang jodohnya belum? Itu boleh jadi Allah menunggu agar kita benar-benar serius menjemput jodoh kita. Berikutnya boleh jadi jodoh kita adalah makhluk surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah, ayat 21 Quran surah Ar-Rum ini jadi pondasi. Ketika seseorang itu hendak menikah, dia pasti familiar dan ketemu sama ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Termasuk di antara ayat-ayat tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan manusia jenis kalian sendiri. Kita tahu manusia pasangannya manusia, laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Nggak berlaku seperti yang di awal saya sebutkan, laki-laki menikah dengan, mohon maaf, laki-laki. Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Pak Ijo, tapi Adam dan Hawa, laki-laki dengan perempuan. Kalau ada sebuah orang mau mengangkat ini yang ke parlemen atau ke dalam undang-undang, ngangkatnya aja udah salah. Ngangkat itu sebagai tema yang mau diangkat dalam pembahasan, ini perlu nggak kita melegalkan pernikahan laki-laki sama laki-laki? Ngangkat tema itu aja untuk ke parlemen udah salah. Menjadikan topik supaya dibahas, pelegalannya aja udah salah, udah keliru. Dan pasti teman-teman, sesiapa yang dia memaksiati Allah, Allah pasti akan kirimkan azab buat dia beserta kaum-kaumnya.
Maka jangan heran, na'udzubillah, kalau ada satu wilayah, satu tempat di mana tempat itu penuh dengan kemaksiatan, di antaranya adalah homo, lesbian, LGBT lah. Itu Allah boleh jadi turunkan siksanya, azabnya untuk satu kaum itu, dan gak tertutup kemungkinan 40 rumah di sekitarnya kena. Makanya waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman dirahmati Allah, datang, mohon maaf, laki-laki ngondek. Itu terlintas di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Laki-laki ini ngondek. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, laki-laki yang ngondek ini keluarkan dari Madinah. Dikeluarkan tuh nggak macem-macem, bukan dikeluarkan dari RT, nggak dikeluarin dari RW, dikeluarin dari Madinah. Karena saking bahayanya kalau ada laki-laki, mohon maaf, ngondek yang terus kemudian sampai terjatuh kepada homoseksual, LGBT dan seterusnya. Nanti yang kena kalau azab Allah turun itu bukan cuma orang itu, semua bisa kena. Makanya sering toh kita mendengar kalau ada seorang pezina, hendaknya dia diasingkan di satu pulau. Jangan sampai tinggal di situ, karena kalau seorang pezina tinggal di situ, Anda tidak mengingkarinya, Anda tidak mengingatkannya, saat Allah turunkan azab kepadanya, 40 rumah bisa kena karena ulah pezina tersebut. Wal'iyazubillahi min dzalik. Kalau satu pezina, kalau ternyata pezinanya itu udah marak, gimana ceritanya? Kalau zina itu udah tersebar di mana-mana, gimana ceritanya nih? Bukankah kita harusnya khawatir? Kalau zina tersebar, marak di mana-mana, banyak lagi perempuan dia udah kayak hal yang biasa aja berbuat demikian. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Saat azab Allah turun, kita walaupun nggak ikut-ikut, kita nggak berzina, kita yang lurus-lurus aja, kita yang lempeng-lempeng aja, tapi kita nggak mengingkari hal itu. Ketika azab Allah turun, kita bisa kena imbasnya. Kemaksiatan itu begitu teman-teman. Iman dan takwa membuka barokah. What? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau ahlal qura amanu wattaqau." Kalau satu penduduk kampung, satu penduduk bumi, atau satu penduduk desa lah, amanu wattaqau, dia beriman terus kemudian dia bertakwa, la fattahna alaihim, kami pasti bukakan buat mereka barakatim minas sama'i wal ard, atau barakatum minas sama'i wal ard, kami pasti turunkan berkah untuk mereka yang beriman dan bertakwa dari langit dan dari bumi, semuanya berkah. Tahu teman-teman pernah ngelihat Mekah Madinah gak ada pohon pisang tapi ada pisangnya, gak ada pohon apel tapi ada buah apelnya, gak ada pohon pir di Mekah Madinah tapi ada buah pirnya. Kok bisa? Gak ada terong, tapi pernah gak waktu lagi jamaah umroh tahu-tahu bisa makan sayur terong, terong balado? Itu kenapa bisa terjadi? Allah diantaranya berfirman, wa hadzal baladil amin, ini negeri yang amin, sejahtera. Di antara faktor kesejahteraannya adalah karena penduduknya beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin seyakin-yakinnya sama Allah dengan keimanan yang benar. Pondasi yang pertama kali harus diperbaiki iman kita teman-teman. Bagaimana memandang Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk macam-macamnya, apa yang Allah ciptakan termasuk pasangan kita, ini dalam rangka untuk menjaga sebaik-baiknya dalam pertalian yang indah, ikatan pernikahan. Mekanismenya gimana sih? Allah nggak pernah melarang. Kita jatuh cinta, Allah nggak pernah melarangnya. Hambaku kamu jatuh cinta, iya ya Allah. Sini, aku kasih tahu jalurnya yang benar gimana. Allah tuh nggak ngelarang kita jatuh cinta teman-teman. Allah ngasih tahu jalur yang benar ke arah mana. Kalau ada orang jatuh cinta, jalurnya udah Allah buatin, kok dia masih menerabas jalur yang bukan Allah membuatkan untuk dirinya, dia jadi seorang hamba yang melanggar semua ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah nggak melarang kita jatuh cinta, Allah buatkan jalurnya supaya benar dalam mencinta. Jalur itu bernama pernikahan. Maka Rasulullah bilang, kata Rasulullah SAW, lam ara lil mutahabbaini mithlun nikah.
Kata Rasulullah SAW, aku belum pernah melihat obat yang paling mujarab untuk dua orang yang saling mencintai kecuali obat mujarab itu bernama nikah, pernikahan. Makanya ayat ini berbunyi azwajan litaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha. Hendaknya kalian itu menikah, tujuan daripada menikahnya kalian adalah sakinah, bersama pasangan. Anak-anak muda belum menikah dengan dia yang sudah menikah, itu secara emosional pasti beda. Gejolak emosional yang sudah menikah dengan yang belum menikah pasti beda. Pola fikir dari yang belum menikah dengan sudah menikah pasti beda. Yang udah menikah biasanya cenderung lebih sakinah. Makanya Allah bilang litaskunu ilaiha, supaya sakinah. Maka mohon maaf kalau ada di antara teman-teman sahabat sekalian kok sesudah menikah bukan tambah sakinah, bukan tambah tenang hidupnya, sesudah menikah malah makin gelisah, sesudah menikah malah nggak genah-genah, sesudah menikah malah tambah ribut, ada yang salah dalam pernikahannya. Segera perbaiki supaya menikahnya itu menimbulkan sakinah. Coba dicek. Boleh jadi dalam pernikahan ini astagfirullahaladzim, salah milih pasangan. Dia kira casingnya baik, oh ternyata adabnya nggak ada. Sekali lagi teman-teman dirahmati Allah, mohon maaf harus saya katakan, lebih baik Anda menikah dengan mereka yang beradab walaupun minim ilmu sementara ini daripada yang tinggi ilmu tapi nol secara adab. Sekali lagi saya ulangi teman-teman, lebih baik Anda menikah dengan mereka yang luhur akhlaknya, mulia budi pekertinya dan beradab walaupun minim ilmu, daripada yang tinggi ilmunya tapi miskin adab, zong secara adab dan akhlak. Orang teman-teman kalau sudah beradab, udah berakhlak, dia tahu bagaimana memperlakukan istrinya. Perihal ilmu dicari bareng-bareng, perihal ilmu dikejar bersama-sama. Tapi kalau orang nggak punya adab, nggak punya akhlak, setinggi apapun ilmu justru membahayakan. Kenapa? Karena dia akan merasa benar, karena dia akan selalu membawa-bawa agama untuk kepentingannya pribadi. Istri itu harus taat sama suami, dia dikit-dikit bawa-bawa agama padahal hanya untuk membenarkan hawa nafsunya aja. Ini bahaya nih. Kalau Rasul bilang apa? Idealnya ya dua-duanya, berilmu dan beradab. Karena Rasul bilang idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau datang laki-laki melamar putri kalian atau melamar diri kalian wahai perempuan muslimah, tardawna dinahu wa khuluquhu, kamu ridha sama agamanya, kamu ridha sama akhlaknya, fazawijuh. Menikahlah dengan laki-laki tersebut. Idealnya dua-duanya bagus, agamanya bagus, at least ilmunya bagus, yang kedua akhlaknya bagus. Karena teman-teman dirahmati Allah, laki-laki kalau udah akhlaknya baik, dia tahu bagaimana memperlakukan pasangannya. Kalau akhlaknya udah anjlok, jeblok, ada perempuan hanya dijadikan samsak belaka. Tonjok, tempeleng, dijambak, ditampar, ditendang, disikut, bengep semuanya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Jangan jadi yang seperti itu jemaah. Anda wahai laki-laki, kita ini qawam. Kata Allah dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita ini wahai para laki-laki, kita ini adalah qawwam. Laki-laki itu adalah pengayom, penanggung jawab, pembimbing, pengarah, yang ngasih guidance, yang menahkodai sebuah kapal kemana kapal ini hendak kita bawa berlayar dan kemana nanti ia akan berlabuh. Itu laki-laki.
Kebayang kalau seorang laki-laki yang tugasnya adalah qawam tapi ternyata dia lemah dalam tanggung jawab, lemah dalam ilmu, lemah dalam menahkodai, bingung cara menavigasi, mau dibawa kemana rumah tangga kita? Kemana aja wes. Kita mau berlabuh kemana wes? Berlabuh kemana aja. Gak bisa teman-teman. Mohon maaf ya, rumah tangga tuh gak bisa Anda bilang ngalir wae itu. Gak bisa. Laki-laki itu ditanya istrinya, jawab tegas, sayang mau dibawa kemana setelah kamu menikahiku nanti? Saya akan membawa rumah tangga ini menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tegas. Anda wahai laki-laki, Anda ibarat supir. Anda wahai perempuan, Anda ibarat co-supir, co-driver. Laki-laki di kanan sebagai supir, perempuan di kiri. Penumpang Anda siapa? Anak-anak. Penumpang Anda anak-anak. Ayah mau kemana? Nggak tahu, ayah juga nggak tahu mau kemana. Lucu, kalau Anda sebagai supir Anda nggak tahu tujuannya kemana. Bilang, ayah mau kemana? Mau ke Jogja ya nak, insya Allah kita tempuh dalam jarak waktu 3,5 jam. Anakku sabar dulu ya nak, nanti kita kalau mau transit, kita transit di pom bensin di Salaman nanti ya nak, sambil ngisi bensin, sambil anakku sayang nanti kalau mau kamar mandi silahkan. Jelas tujuannya, mau ke Jogja. Lewat mana ayah? Tanya istrinya. Lewat Silento ya mah? Oh jangan ayah, lagi hujan takutnya nanti ada bagaimana, kita mending lewat Temanggung aja ya ayah. Oh ya baik mah. Jelas, lewat Silento atau lewat Temanggung jelas. Rumah tangga sama begitu teman-teman. Jangan dikira mentang-mentang setelah Anda menikah Anda selesai begitu aja. Sekarang belum nikah, kapan nikah? Dikit-dikit ditanyain, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Nanti mentang-mentang sesudah nikah Anda nggak bakal ditanyain. Ya enggak, habis nikah ditanyain lagi pasti kapan punya anak. Berhenti sampai situ, tanyain lagi nanti kapan, terus nggak ada habisnya. Kembali dalam bahasan tadi, analoginya teman-teman, rumah tangga itu seperti seorang berkendara. Kemana dia menuju, kemana dia tuju, satu tempat apa yang dia hendak tuju, lewat kendaraan mana yang mau dia capai. Anak-anak sebagai penumpang dia ngikut orang tuanya. Penting orang tua faham ilmu, ibu faham ilmu, bapak faham ilmu, anak mendapat warisan bukan cuma harta tapi mendapat warisan ilmu. Saya sering mengulangi kalimat ini di mana-mana saya ngaji, teman-teman, mohon maaf, jangan cuma wariskan kepada anak keturunan kita harta, tapi wariskan juga kepada mereka tentang ilmu supaya mereka ngerti bagaimana mereka bersikap. Rasulullah pernah bilang, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada pasangannya, yang paling baik sikapnya kepada keluarganya, dan aku yang paling baik sikapnya kepada pasanganku, aku yang paling baik sikapnya kepada keluargaku. Kunci setelah orang berumah tangga itu, Al-Quran surah At-Tolak ayat yang ke-6, dia harus mandiri. Ini kunci nih. Orang mau nyari sakinah gimana, ternyata dia nginduk sama orang tuanya. Orang mau cari sakinah ternyata dia tinggal sama mertuanya. Kecuali ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i ini beda cerita. Tapi hakikatnya nikah itu At-Tolak ayat yang ke-6 teman-teman. Tentang cinta, At-Tolak ayat yang ke-6 sesudah menikah jadi gambaran kita. Askinuhunna min haitsu sakatum miwjadikum, tempatkan istrimu sesuai budget kemampuanmu di mana kamu mampu menempatkan istrimu. Artinya Allah itu menganjurkan, wahai pasangan-pasangan yang baru menikah, sebisa mungkin kamu berikan tempat tinggal istrimu di luar tempat tinggal orang tuamu atau mertuamu. Ini sebenarnya ilmu loh. Kemarin pernah dibahas nggak waktu teman-teman ngaji subuh syuruk di Garung, atau mungkin teman-teman ngikutin lewat YouTube kajian subuh syuruk, Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis sahih riwayat Imam Muslim, sesiapa yang menikah maksimal tinggal di tempat orang tua atau mertua berapa hari? Dalam riwayat pertama 3 hari, riwayat kedua berapa hari?
7 hari. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oh Ustadz, ternyata ada ya maksimal sesudah menikah tinggal di mertua tuh ada ya? Ada teman-teman. Maksimal 3 hari, maksimal 7 hari. Udah kata Rasul paling mentok 7 hari. 7 hari kamu harus rumah sendiri, punya teritorial sendiri, punya kekuasaan sendiri. Maka wahai laki-laki, bertempat tinggallah mandiri sesudah Anda menikah. Anda boleh bakti kepada mertua, Anda boleh bakti kepada orang tua. Tapi kalau Allah bilang tempat tinggalmu sendiri, maka mandirilah. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Bertempat tinggallah sesuai budget kemampuan. Mampu beli rumah, beli rumah. Gak mampu, ya udah alhamdulillah. Kontrak gak ada masalah. Jamaah yang dirahmati Allah, bahasan yang pertama sakinah. Bahasan yang pertama sakinah. Yang kedua, litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang kemudian memberikan mawaddah, kasih. Kasih itu datangnya sesudah menikah. Rahmah, sayang itu datangnya sesudah menikah. Jadi kalau ada di antara teman-teman hari ini kok sudah merasa, aduh aku kasih sayang banget sama dia, aku sayang banget sama dia, aku sayang banget sama dia. Ditahan perasaan itu, ditahan feel itu sampai teman-teman benar nanti menikah sama dia. Kalau teman-teman bingung menyudahinya, saya kasih tips bagaimana cara menyudahinya. Selain dari kata-kata yang masyhur, kuputus kau dengan bismillah. Tapi kalau itu terlalu extremely, sangat-sangat to the point, teman-teman bilang aja, mohon maaf ya kayaknya kita gak bisa melanjutkan hubungan ini. Kenapa? Karena kamu terlalu masya Allah untuk aku yang astagfirullah. Ini lembut ya, walaupun ini ya sebenarnya klasi juga sih. Klasi banget nih. Tapi ya seenggaknya Anda harus punya cara teman-teman. Kalau sekarang Anda berada di hubungan yang keliru, kalau Anda hari ini berada di atas hubungan yang syaitan senangi, hubungan yang tidak diakui statusnya secara agama dan negara, Anda harus pintar-pintar punya celah gimana harus disudahi segera hubungan itu. Jangan berlama-lama di hubungan yang gak jelas. Segerakan. Tujuannya mau kemana nih? Saya bingung deh. Kamu dari SMA, orang-orang sampai seangkatan kita tahu kalau aku punya kamu, kamu punya aku. Tapi kejelasan status kita mau dibawa kemana? Udahlah ngalir aja. Jangan. Saya bilang musibah punya laki-laki yang gak bisa dipegang omongannya. Musibah. Ditanya, udahlah ngalir aja. Ditanya keseriusannya, udah ngalir aja. Gak bisa begitu. Perempuan harus tegas. Jangan mau diombang-ambing karena yang rugi perempuan. Durian ketemu mentimun, dipersatukan mentimun sama durian, jeder, yang hancur timunnya. Laki-laki itu ibarat buah durian, perempuan ibarat buah mentimun. Yang hancur, yang rusak pasti perempuan. Kalau udah sampai nanti kemakan gombalan buaya, mohon maaf sampai perempuan kerenggut kehormatannya, mohon maaf sampai hamil dia, yang susah payah mengandung 9 bulan 10 hari perempuan, yang sakit bertaruh nyawa melahirkan perempuan, yang harus bergadang bangun menyusui bayi ketika pagi hari dini hari dia menangis perempuan, yang harus rela mendidiknya perempuan, yang menasabkan, yang nasab yang nanti dinisbahkan dari anak hasil zina tersebut nasabnya kepada perempuan, yang menanggung nafkah untuk anak tersebut perempuan. Gak ada laki-laki nanti kamu wajib nafkahi anak ini, kamu kan yang menghamili. Gak ada teman-teman. 5 ya, anak hasil zina itu 5. 1, nasabnya gak boleh ke bapak biologis. 2, nasabnya wajib
ke ibunya. 3, tidak boleh saling mewarisi satu sama lain. 4, ketika anaknya besar, bapaknya nggak boleh menjadi wali nikah. 5, bapak biologisnya tidak wajib menafkahi anak hasil zina. Bayangin coba, betapa ngerinya kan. Maka perempuan yang paling rugi dalam hal ini. Jangan teman-teman. Saya mengulang ini berkali-kali, jangan. Lebih baik cukupkan diri teman-teman. Pelang besar-besar, only for serious men. Laki-laki nggak serius, mundur, silakan mundur. Jangan jadi perempuan seperti gorengan yang murah bisa dijamah oleh siapa saja. Habis memegang kotoran, pegang gorengan, main emplok, main makan. Habis berbuat ini aktivitas itu, pegang gorengan, emplok, makan. Jangan jadi seperti wanita gorengan yang murah harganya dijamah oleh siapa saja. Tapi jadilah seperti bolu kukus. Jadilah seperti bolu kukus yang dia hanya boleh dimakan kalau sudah dibayar, hanya boleh dipegang kalau sudah dibayar. Dia ditaruh di etalase-etalase yang indah, menawan karena dia menjaga kehormatan. Perempuan wanita muslimah jaga kehormatan dari sekarang. Kalau teman-teman nanti hendak didatangi laki-laki yang baik, syaratnya satu, kita perbaiki diri kita. Al-Quran, rumusnya itu Al-Quran surah 24, An-Nur ayat 26. Ini rumus paten, mutlak. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Perempuan buruk biasanya pasangannya laki-laki buruk. Perempuan keji kata Allah, pasangannya laki-laki keji. Laki-laki keji kata Allah, pasangannya juga perempuan keji. Wa thayyibatu lit-thayyibin, perempuan baik-baik kata Allah, pasangannya juga laki-laki baik-baik. Laki-laki baik-baik kata Allah, pasangannya juga perempuan baik-baik. Kenapa hari ini belum Allah kirimkan jodoh buat kita? Jawabannya boleh jadi karena Allah hendak mengirimkan pasangan terbaik buat Anda, sedangkan hari ini level Anda belum setara dengan dia, maka Allah ingin kita memperbaiki diri untuk kita setara menjemput jodoh kita. Pernah kan teman-teman melihat kisah di sekeliling kita, gagal ta'aruf 9 kali, ada yang gagal ta'aruf 16 kali. Itu bukan sebuah kehinaan gagal ta'aruf 9 kali, 16 kali. Karena boleh jadi Allah gagalkan ta'arufmu sekarang karena Allah menanti agar kamu berpasangan dengan jodoh terbaik menurut Allah. Gagal ta'aruf 16 kali, ternyata setelah 17 kali cocok. Selidik punya selidik, ternyata yang dinikahinya adalah seorang hafiz Al-Quran 30 juz, hafal hadis, orang luar biasa secara keilmuannya, laki-laki yang salih, laki-laki yang mapan, tanggung jawab, akhlaknya mulia. Masya Allah. Kalau Allah ingin kita berjodoh dengan laki-laki yang baik, Allah akan buat kita jadi perempuan yang baik, sehingga saat kita berada pada tahap baik yang sama dengan laki-laki itu, barulah dipertemukan. Tes. Setelah ketemu, menikahlah dia. Ingat ya teman-teman, pacaran lama nggak menjamin Anda jodoh dengan dia. Boleh jadi pacaran lamanya Anda hanya untuk jagain jodoh orang. Mengenal pihak lain saat ta'aruf sebentar bukan berarti Anda gak akan berjodoh lama sama dia. Boleh jadi justru malah hanya kenal sebentar, minim kemaksiatan, bahkan gak ada sama sekali karena full secara syar'i terkawal dengan baik. Begitu menikah malah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya jangan tertipu nih. Pacaran berapa lama? Oh udah pacaran 7 tahun. Masya Allah, 7 tahun pacaran apa mau sekolah SD itu? 7 tahun loh, SD aja 6 tahun, ini 7 tahun. Anda ngapain aja? Ayo, alhamdulillah udah kumandang azan. Ayo teman-teman perbaiki diri ya. Pesan terakhir banget,
Saat yang lain sibuk dengan status galaunya, sibukkan diri Anda dengan Al-Quran Anda. Saat yang lain sibuk dengan status menye-menyenya, sibukkan diri Anda dengan upload status-status kebaikan. Saat yang lain sibuk dengan mengkode pacarnya, sibukkan diri Anda untuk jadi orang yang baik, tunduk pada syariat Allah Azza wa Jalla. Laki-laki baik itu matanya hanya akan memandang kepada perempuan yang baik, yang salihah. Karena laki-laki baik punya standar kesalihan, kesalihahan. Perempuan juga punya standar itu. Jadi kalau laki-laki baik, perempuan baik dipertemukan sama Allah insyaallah biiznillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sampai sini ngaji kita. Sebentar memang, tapi saya ngajak diri saya dan buat teman-teman semua satu kalimat dari Imam Malik bin Anas. Kata Imam Malik, makana lillahi baqiya. Boleh diulangi? Makana lillahi baqiya. Baqiya. Makana lillahi baqiya. Apa-apa yang untuk Allah pasti kekal. Niatkan karena Allah. Banyak kadang dunia menipu kita. Banyak kadang ada orang mungkin mau membuat kita seperti kamu tuh keren ya karena kerja kerasmu, kamu tuh keren karena dirimu, kamu tuh keren karena ABC, XYZ yang ada padamu. Enggak, semuanya balikin, makana lillahi baqiyah. Kata Imam Malik, apa-apa yang karena Allah pasti akan kekal. Sebentar, cuma 30 menit, cuma 40 menit mungkin kita ngaji. Tapi kalau diniatkan karena Allah, sedikit ini benar-benar manfaat sampai kita wafat nanti insyaallah bismillah. Perbaiki diri kita, kalau kita baik, calon pasangan kita juga baik. Perbaiki diri kita, kalau sudah punya pasangan termasuk ya Ustadz? Iya termasuk. Walaupun udah punya pasangan termasuk. Walaupun udah punya istri, walaupun udah punya suami termasuk. Kalau kita sebagai suami baik, istri kita baik. Kalau kita sebagai istri baik, insyaallah suami kita baik. Dan untuk suami istri bersama-samalah terus menuntut ilmu bareng supaya nggak jomplang. Jangan istrinya doang ya, mohon maaf, jangan istrinya doang ngaji, suaminya nggak diajak. Jangan suami doang ngaji, istrinya nggak diajak. Bareng, suami istri ngaji bareng supaya jalannya seia sekata, seirama, nggak jomplang. Supaya dia benar-benar jalan sesuai dengan koridor yang Allah Subhanahu wa taala inginkan biiznillah, atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, alhamdulillah karena hujan, karena majelis ilmu, karena mungkin teman-teman ada yang safar dari Banjarnegara, dari Magelang atau dari wilayah yang lain. 3 kesempatan ini mari kita gunakan sebaik-baiknya doa. Kata Rasulullah antara lain adalah mereka yang sedang safar atau mereka yang mendapati turun hujan atau mereka yang duduk di majelis ilmu. Ada yang lagi safar, ada dari Banjar dan dari tempat yang lain, ada juga yang menuntut ilmu, hadirin semua tuntut ilmu, ada juga yang hujan karena alhamdulillah tadi baru dapat rezeki hujan dari Allah. Mari kita maksimalkan untuk berdoa. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, bagi teman-teman yang menyaksikan tayangan ini lewat live streaming di TikTok, Instagram, silakan kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya,
bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota atau asal negara. Sebut nama, asal kota atau asal negara. Caranya bagaimana? Tap link di bio, nanti klik aja link di bio. Barakallahu fikum. Mari jamaah kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah ganti pasangan yang sebelumnya dengan pasangan yang jauh lebih baik. Allah lipur lara kita, Allah jadikan kita hamba yang istiqomah, wafatnya kita semua husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.